طيب بسم الله الرحمن الرحيم أخيكم تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد ألا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di suasana istimewa, di waktu yang mulia, termasuk di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita semuanya masih dalam kondisi sehat wal afiyah. Karena itu hal yang mahal Bapak Ibu. Disebutkan dalam suatu keterangan, Sayyiduna imid dunya al-afiyah wa sayyiduna imi al-akhirah al-islam. Sesungguhnya komandan dari nikmat-nikmat yang ada di dunia itu kita dianugerahi, dititipi kesehatan. Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Kok sing teko sithik? Ini ujian. Namanya apa, Pak? Ujian. Karena judulnya juga ujian, maka rodok berat, Pak itu. Jadi ada satu cerita, dan cerita ini dari generasi ke generasi itu disampaikan. Di pondok-pondok yang lama itu, kalau musim Ramadan seperti ini, itu Pak Kiai biasanya punya paket ngaji kilat namanya. Ngaji apa? Kilat. Ngaji kilat tuh ngaji cepet. Jadi ngaji cepet apa saya ngalon-alon mawon? Berarti duduk kiai ini. Nek kiai mesti cepet. Jadi ada ngaji kilatan itu. Termasuk dari sekian jadwal itu adalah ngaji kitab Ihya Ulumuddin namanya. Kitabnya apa? Ihya Ulumuddin, milik atau karya dari Imam Al-Ghazali. Nah, dari sekian judul maudhu itu ada bab namanya Kitabul Amat atau Maut, tentang membahas kematian. Itu kalau pas ketemu dengan bahasan mati, ya kebetulan saja kok ya banyak santri yang juga ikut mati. Piye Pak? Ngeri mboten Pak? Dan itu kan terbukti hari ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bahas tentang ujian, ya ujiannya ono ya. Dilalai udan. Kita mau datang itu diuji dulu oleh Allah. Tapi tidak apa-apa. Jadi semua itu memang harus diberi tantangan untuk melihat seberapa besar kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaat beliau terlebih nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, satu ayat untuk menjadi renungan kita bersama. Ayat ini saya kira masyhur di mana-mana kalau untuk urusan tentang ujian ataupun musibah. Di surah Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini ayat yang masyhur bagi kita. Jadi wala nabluwannakum bisyai', dan sungguh kami atau aku Allah akan memberikan ujian kepada kalian bisyai'in, dengan bagian kecil saja, tidak utuh seluruhnya, enggak, sebagian kecil. Apa bagiannya? Satu, minal khauf, orang itu diuji bisa jadi hadir di tengah-tengah mereka itu al-khauf, yaitu rasa takut. Ketakutan itu luar biasa, termasuk bentuk ujian. Dengan udan wedi kodanan, wedi teles ya termasuk ujian Pak. Ujian itu. Padahal dalam satu hadis itu disebutkan kalau ada orang datang sholat untuk berjamaah,
ketika hujan begini, kemudian fayabul itu menjadikan baju ataupun sarung kita atau barangkali jubahnya kita menjadi apa? Basah kuyup, itu besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tantangan itu justru harus kita datangi itu. Kenapa? Itu sudah jelas di depan mata, Allah memberikan satu kemuliaan untuk kita. Nah, ini pertama. Jadi di ayat ini disebutkan ujian yang termasuk bagian kecil, belum seutuhnya, baru sedikit saja diberikan kita ini, hadir namanya rasa takut. Kemudian wal ju', ada pula Allah memberikan ujian itu berupa apa? Al ju' itu adalah kelaparan namanya. Jadi kalau alhamdulillah di tempat kita ini, di daerah kita, di negara kita yang gemah ripah lajinawi, subur makmur, ya Pak ya. Nah, jadi bahkan lagunya aja kan luar biasa itu. Apa itu lagunya itu? Yang jadi tanaman itu loh. Tongkat, nah, kayu, lah iya. Coba bayangkan, saking berkahnya itu. Kalau kita hidup di tempat yang seperti itu, kok sampai kelaparan, naudzubillah. Nah, maaf muslimin, tapi ternyata ada beberapa tempat yang memang oleh Allah itu diuji, dan mungkin sebagian saudara kita juga sama mendapatkan ujian seperti itu. Mereka dilanda yang namanya kelaparan. Kita beruntung ini, alhamdulillah. Rezeki enggak putus-putus itu. Enggak pernah lapar itu. Alhamdulillah. Coba tanya yang ada di pinggir jalan itu, banyak itu. Entah itu gelandangan atau tunawisma atau barangkali mungkin pengemis itu dan seterusnya itu. Itu saya kira akan merasakan di antara bentuk jadi ujian-ujian yang tadi disebutkan dalam ayat yang kita baca bersama. Kemudian wa naqsin minal amwal. Termasuk bentuk ujian itu Allah sampaikan naqsin minal amwal. Dikurang minal amwal dari harta benda yang kita punya. Jadi kita punya harta yang sekian banyak, entah itu berupa duit atau berupa barang. Ya, dalam satu saat kalau memang sudah waktunya kita dapat ujian giliran kita, yaitu nanti akan sebagian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora dijaluk kabeh kok, sebagian saja. Maka bisyai'in namanya. Syai' itu hal kecil. Maka hal kecil itu jangan digede-gedein, Pak. Jadi kalau kita punya harta itu nggak rasa terlalu kemalan teman-teman gitu. Jelas ya? Saya itu termasuk orang yang tidak begitu senang kalau ada orang dititipi harta benda tapi dari titipan itu kemudian seakan-akan dia lupa atau terlalu menyanjung dan membesar-besarkan. Contoh saja, ini satu contoh yang kita hadapi di setiap saat itu. Jadi kalau kita naik mobil nuwun sewu, mobil cilik, mobil gede, mobil apik, mobil elek padha menggok lagi tetap diuntir ta? Diuntir betul? Diuntir nggih? Lah ya padha. Tak kira ki padha mawon itu diuntir itu. Tapi Bapak Ibu, ada orang menyikapi ketika naik mobil macam-macam itu. Nek model ustad, model kiai ngono kudune nek mobil biasa wae wong jenenge mobil itu ya cuma hanya wasilah titipan saja. Ada orang itu naik mobil Pak ketika belok itu kalem minta amin itu di slow-mo itu, di slow-mo. Tahu di slow-mo sampean? Ya Allah ya Rabb, sabun. Ini enggak ngerti di belakang dia ini ada banyak orang punya acara itu, kadang ngejar waktu dan sebagainya. Betul enggak kira-kira? Lu ini masyarakat muslim alhamdulillah. Dalam benak saya itu kadang mikir, ini orang dengan harta begitu itu, dengan titipan mungkin berupa transportasi yang punya kendaraan tadi, kok eman sih? Emang nek kita ini belok ya situlah gitu. Normal aja normal, jangan terlalu slow-mo begitu. Apa kira-kira rodanya copot? Copot betul? Enggak toh? Apa AC jeblok kira-kira? Jeblok betul? Betul tak? Nah itu juga hati-hati itu Pak. Kita ini diuji oleh Allah. Itu ujian itu baru kecil aja, baru kecil. Bisa tidak bayangkan tuh, seandainya orang ini mungkin barangkali ya punya buruk seperti yang dikendari Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu terus piye numpak saja. Kan tidak kebayang itu, tidak kebayang. Masya Allah. Nah ini diingatkan betul oleh di ayat Al-Quranul Karim. Berikutnya wal anfus. Ada kalanya Allah itu memberi ujian kita akan dikurangi yang namanya al anfus. Anfus itu kondisi kita. Mungkin yang sehat jadi kurang sehat atau barangkali sakit
Ya Pak. Ini ujian Pak. Jadi biasanya kalau udah terengginas itu, nek pas ora poso saja seger buger gitu. Nek poso kok kelemar. Ujian betul. Ujian ya? Alhamdulillah. Ternyata capek katanya. Itu ujian itu, ya. Maka wabasyiris sabirin. Allah menyampaikan wabasyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira itu as-sabirin kepada mereka-mereka yang ketika diuji dengan hal-hal yang tadi, tapi mereka mau untuk bersabar. Nah, sabar ini mahal. Maka menyikapinya apapun itu yang mengenai kita, mau yang menyenangkan, nggak menyenangkan, enak, ra enak, jenengan kudu sabar. Ya, wabasyiri as-sabirin. Karena yang bisa berbahagia bungah terus itu orang-orang yang dia bersabar. Nah, orang sabar bagaimana itu? Jadi dalam ayat selanjutnya disebut namanya tafsirul ayat bil ayat. Jadi menafsirkan atau menerangkan ayat dengan lanjutan ayat. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu bukan orang yang menengai, gogok, tok mboten itu. Alladzina yaitu orang idza asabatuhum musibah, ketika dia terkena musibah. Apapun bentuk musibahnya tadi itu, ujian yang tadi itu, ya. Qalu mereka tidak lupa untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengucapkannya jangan keliru ya. So kadang-kadang sering kita dengar itu orang ketika woro-woro ada orang meninggal dunia itu innalillahi wa inna lillahi. Anten. Ana ta nggih? Aja kebangetan gitu nah. Kita ini ngaji harus diluruskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling enak itu. Wis pokoke maca ayat 3. Jadi orang yang dia akan terus bahagia, happy terus itu walaupun ujiannya tumpuk-tumpuk, ujiannya enggak mandek-mandek. Itu kalau dia bisa mengembalikan semuanya innalillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah raji'un. Besok semua akan kembali. Wes ngono tok, iku nek ngono wis rampung selesai ceritanya itu. Kalau itu ndak jenengan cut dengan itu tadi, maka akan berlanjut. Sehingga para salaf dulu termasuk Ibnul Mubarak itu memberikan satu ungkapan. Beliau memberikan satu catatan kita ini. Jadi kita ini kadang-kadang ketika diuji kenapa kok sering stres? Banyak nggak orang stres? Ya? Nyalon jadi bupati gak jadi. Terus nonton nih kathah ya. Lantan iki lho ya. Jadi nyalon presiden wingi ndele rada ora dadi. Stres nonton betul. Ya ono. Oke. Banyak Bapak Ibu. Jadi terutama yang begitu ini karena mental enggak ditata ini. Padahal sudah jelas itu, sudah jelas. Sehingga Ibnu Mubarak belum menyatakan dan menyampaikan menjadi catatan untuk kita bersama itu. Jadi al-musibah wahidatun. Yang namanya ujian musibah itu asli nemung satu saja. Ujian itu janjane mung siji. Enggak bahkan kemana-mana. Enggak mungkin akan bertambah kemana-mana. Ujian itu aslinya hanya cuman satu saja. Janjane nggone mengkono totil. Kecuali jenengan sing meratakan. Fa idza jazaa sahibuha. Tapi ketika yang diuji oleh Allah, yang diberikan bala oleh Allah, yang diberikan musibah oleh Allah, kemudian jaza, dia sudah mulai menggerutu. Tahu menggerutu? Atine gak terima. Aku kurang apa coba? Salat wis tak itu. Sedekah wis coba. Poso ya wis kurang piye coba. Zikir ya. Maca Quran belas malah. Loh. Wah, iki musibah besar ini. Iki musibahnya tambah iki wong belas deh. Musibahnya tambah belas deh. Bayangkan, semua udah beres semua itu. Loh saya kurang apa coba? Ya, sholat beres, poso beres, zakat beres, sedekah beres, ngaji beres, Quran beres, kabeh beres. Kok diuji terus ini Gusti Allah? Berarti ora terima mboten gitu. Mboten terima. Padahal syaratnya nek pengen happy terus kudu
terima. Sabar tadi. Wong sabar balekno Gusti Allah. Wah dhewe biyen asline ora duwe titipi, saiki dijaluk sing duwe ya ora apa. Ya ngoten mawon. Kan begitu aja itu. Nah, ma'azam muslimin, idza jaza'a sahibuha, kata Ibnu Mubarak, nek orangnya sudah mulai menggerutu, dia sudah enggak terima dalam hati, montok dia. Ya. Gusti Allah dinesoni, Gusti Allah itu ndak adil. Wah, ngono. Sadis ndak? Sadis. Allah langsung divonis enggak adil Allah itu. Kurang apa saya ini coba? Kok ujiannya bertubi-tubi? Kok gak mandek? Mandek-mandek. Masya Allah. Ini termasuk aku mbiyen ya pernah ngono kene. Aja ditiru tapi ya. Lo kan dulu pernah jahiliyah juga. Saya wis bertobat ya wis ya, Pak. Nggih, Pak nggih. Nah, dulu zaman aku masih nom gitu. Masih muda itu dulu pernah itu. Gara-gara mondok itu ya, ibaratnya orang campur doan yang biasa itu. Jadi musim hujan begini, di cucian banyak, dilalai baru dijemur, jemurannya pedot, wah ya nesu-nesu. Sing dinesoni ora ana menungso ya, saiki sing disoni Gusti. Oh, karena ra ono musuh disalahno Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Wis ngerti nek baju seminggu pisan le ngumbah. Ngono kaya pedot meneh sesuk ya arep nggopo sekolah jajan. Ya Gusti Allah enggak adil loh jenenge. Adil mboten Pak? Loh, zaman dulu saya pernah begitu Pak. Ini aja ditiru kayak itu pelajaran loh, pelajaran. Saya sampaikan begini untuk pelajaran. Allah ya karim. Maka diingatkan idza jaza sahibu. Kalau kita ini diuji oleh Allah apapun bentuk ujiannya, entah kelaparan, kekurangan, tentu ya, bentuk penyakit dan seterusnya. Kok kemudian kita gerutu itu luar biasa. Allah itu kita salahin, kita tidak terima intinya. Maka syarat isnatin. Yang harusnya semestinya satu ujian itu tempatnya ya mung di situ tok, tapi kalau kita sudah mulai menggerutu, dia akan beranak menjadi dua. Berarti saya tambah oke apa saya tambah sidik? Saya tambah berat apa saya tambah enteng? Nah iya, ini titeni ya, titeni dhewe lah jadi. Ya jenengan nek wis mulai gak trimo karo sing ditundum Gusti Allah, termasuk ujian-ujian sing wis jadi berikan oleh Allah. Itu nek model enggak terima itu akan semakin memperberat tanggungan keadaan kita. Ya. Nah, ya, kok jadi dua? Yang pertama apa? Yang pertama ahaduhuma adalah musibatu nafsu. Yaitu musibah yang pertama tadi itu. Ya musibah apa anane musibah mau iku sing nomor siji. Kemudian wasania, yang kedua adalah zihab ajrul musibah, hilangnya pahala musibah. Wahada a'dham al masaib. Ini yang justru sebesar-besarnya ujian musibah itu ketika jenengan atau kita semua diberikan ujian Allah tapi tidak pernah menghadirkan kebaikan kepada kita. Ganjarane aku bahaya. Sing abot kuwi. Apa? Makanya ini penting bagi kita bersama Bapak Ibu. Karena tidak ada dalam riwayat itu, dalam cerita, sampai nanti yaumul qiyamah orang hidup di dunia kok tanpa ada ujian yang ada. Seandainya pun itu ada, umpama ono, maka yang berhak untuk tidak diuji adalah mereka-mereka yang sekelas para gimana? Karena mereka orang paling dekat dengan Allah. Karena mereka orang yang paling mencintai dan dicintai oleh Allah. Mereka orang yang paling dilindungi oleh Allah Subhanahu. Umpama loh. Tapi ini seumpama saja. Seumpama di dunia ini ya ada yang tidak boleh diuji, maka para nabi itulah yang pertama yang mendapatkan fasilitas itu. Ternyata tidak begitu Ternyata tidak begitu. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW belum pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an. Nabi pernah ditanya, Rasul, manusia yang memiliki ujian paling berat itu siapakah dia? Siapakah dia? Maka jawaban Nabi apa? Al-anbiya thummal amthal fal amthal. Ya, manusia yang akan dapat ujian paling berat kelas nomor 1 adalah para nabi. Loh,
Bukan malah lulus gak diuji, justru paling berat. Untungnya jenengan bukan nabi. Nah, wali ya ora, ya ta. Terus apa awak dhewe iki? Kita ini apa terus aja? Diuji sithik padahal kelasnya ya cilik gitu ya. Ngono yang beger-beger luar biasa. Muring-muring luar biasa. Gimana? Maka ini perlu untuk menjadi renungan kita. Jadi manusia dengan ujian terberat itu ada pada para nabi. Coba kita lihat itu. Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dulu disebut sebagai apa? Abu Tauhid. Bapaknya pemerkasa tauhid atau pembawa ajaran tauhid. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka jadi kalau tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh mesti tidak lupa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu saking istimewanya, Pak. Dua manusia istimewa itu. Muhammad sama Ibrahim itu julukannya hampir sama itu. Julukannya hampir sama. Yang satu Khalilullah, yang satu Habibullah. Artinya podo. Jadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini ujiannya luar biasa. Kalau nabi, maka kewajiban untuk menyampaikan risalah di kenabian itu. Mereka punya kewajiban untuk menyampaikan tauhid kepada Allah. Ya, menyampaikan tauhid kepada Allah, ajaran tauhid itu yang disembah Allah Subhanahu. Cuman satu tauhid namanya itu, bertauhid. Nabi Ibrahim itu mengajak umatnya, termasuk juga keluarganya itu. Tapi ujiannya Bapak Ibu, bapaknya beliau ini tukang pembuat berhala, bayangkan. Piye iki? Jenengan putrane ngajak, "Yuk ibadah ning Gusti Allah wae. Jangan yang lain." Bapakmu sing tukang gawe reca itu. Ya, yang bikin apa? Patung-patung tuh yang disembah oleh orang-orang kafir dan orang musyrik itu. Piye itu? Berat enggak kira-kira, Pak? Bertolak belakang. Ujian itu dari Allah. Ujian. Maka berat, Pak. Jadi nabi itu berat. Kita enggak jadi nabi itu alhamdulillah. Wes ngono wae. Berarti awak dhewe itu ujiane acak-acak ngono lho ya. Ujiannya itu kecil kita, ringan-ringan aja. Itu baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang lain, Pak, Nabi Nuh alaihi salam. Pernah dengar cerita Nabi Nuh? Nabi Nuh ini kurang apa? Maka disebut dan diberi nama Nuh itu karena tukang nangis. Tukang apa? Nangis. Nuh itu artinya nangis, Pak. Itu orang yang seneng nangis ya, Nabi Nuh itu. Ujiannya, Pak, beliau ini mengajak orang supaya bertauhid menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tantangan yang pertama, ujian terberatnya, anak istri tidak mau beriman. Abot napa abot? Coba jenengan. Kira-kira kok ana ustadze mubaligh. Ya? Sering ceramah, kemana-mana diundang. Bojone ora Islam. Anake ora Islam. Jenengan esuk undang ora kira-kira? Tak takon aku. Ini serius loh ini. Jelas Jokowi ada kita temenan kira-kira. Anggap itu fakta real di lapangan. Nek kira-kira kok ana ustaz kono jenengan panggil enggak kira-kira? Jenengan mesti bertanya-tanya. Jo, hati-hati bahaya. Ya tak? Ini bayangkan Bapak Ibu. Loh ini ujian terberat itu ada pada para nabi. Nabi Nuh itu getol dan memang perintahnya untuk menyampaikan bertauhid kepada Allah. Tapi penentang pertama adalah dari keluarga, anak dan istri. Masya Allah. Luar biasa. Siapa lagi? Nabi Ayub, Masya Allah. Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah nabi yang kaya, ganteng juga itu. Istrinya juga cantik juga. Wis kaya, ganteng, pinter, wis pol komplit lah. Nabi Ayub. Tapi setan tidak seneng kalau lihat ada orang sempurna begitu, nggak seneng dia. Apalagi sempurna untuk dipakai fasilitas beribadah.
Gantengnya ya dienggo ibadah. Bandane ya dienggo harta bendanya untuk ibadah. Ya. Keluarganya semua diajak untuk beribadah, semua Pak. Itu kalau orang dikasih fasilitas komplit begitulah nyaman Pak. Nyaman banget Pak. Jenengan diparing ngaten, wah seneng lah Pak nggih. Ngibadah tok to isine. Kira-kira ngaten lah ya, kira-kira itu. Sehingga iblis ini enggak suka melihat yang begitu. Kemudian dia minta izin kepada Allah. Saya pengen nguji itu. Jadi yang namanya siapa? Nabi Ayub itu. Tak coba kita uji satu-satu aja. Hartanya dulu tuh diambil tuh. Kira-kira ngefek enggak? Ya. Keluarganya dulu tuh, anak-anaknya tuh diambil dulu. Kan 12 tuh diambil semua, meninggal dunia semua. Ya enggak ngefek. Ya tetap aja, justru malah semakin bertambah. Sehingga Bapak Ibu akhirnya yang dulu kaya, dulu paling ganteng, dulu dan seterusnya. Itu cerita dulu, kondisi nyaman dulu. Ketika diuji, kemudian jadinya enggak nyaman. Tapi tidak mengurangi kualitas ibadah. Justru malah semakin menang. Itu Nabi Ayub. Berat napa berat itu? Berat enggak? Nah, ini yang baru terjadi kan banjir tuh. Daerah mana itu? Sukabumi ya? Ya, atau Bekasi juga banjir. Ada yang sampai ibaratnya rumah itu terbawa, jadi entek-entekan itu. Bahkan itu diceritakan, kita punya beberapa yayasan binaan itu, ya, termasuk beliau kan memang aksi sosial di sana itu. Ya, itu ada seorang ibu yang kemudian diwawancara, beliau menyampaikan anak-anaknya itu menangis. Ya, menangis bukan karena apa? Karena apa? Ini momen indah Ramadan. Yang disampaikan begini, dulu kita punya rumah, sekarang tidak punya rumah. Numpang sama orang. Dulu kalau kita ini Ramadan kumpul seneng-seneng, sekarang tidak ada seneng. Karena baru diuji. Biasanya kalau kita hari Lebaran itu di rumah itu ibaratnya kita seneng bunga semua. Tapi besok sepertinya tidak ada yang suasana begitu. Ini ujian. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, dulu diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan hati semuanya oleh Allah semua. Tapi seketika itu diuji semua hilang semua. Tapi ternyata itu ujian baru kecil, belum seberapa. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ujian-ujian itu memang tidak mungkin luput dari kita manusia. Kalau kita hidup di dunia ya mesti akan dapat ujian. Kayak nggak mau ya nggak usah hidup, selesai itu aja selesai. Nah, sehingga Nabi ini pernah didatangi ada seseorang itu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang kepada Nabi kemudian mengadukan begini, "Ya Rasulullah, dhahaba mali wa saqama jismi." Rasulullah, saya ini kesini mau menyampaikan. Yang pertama, kenapa saya ini kok sering sakit-sakitan? Satu. Ya. Kemarin tuh sakit gigi, sekarang sakit hati, ya. Sesuk sakit apa meneh itu? Pokoknya sakit-sakitan terus itu. Masya Allah. Ya. Termasuk lagi, dhahaba mali. Saya ini punya harta, kok sering hilang aja. Wingi PTE hilang, sesuk apa nih itu? Wedhus apa endok? Ya. Kok gak kebeneran gitu loh. Wis awake lara-lara, ya, bandane hilang terus. Memang tanggamu sing rada ora pas iku. Suudzon karo tangga. Enggak boleh ya. La ma'azam muslimin rahimakumullah. Ini orang datang kepada Nabi, jadi dia bercerita dan berkeluh kesah, Rasulullah, saya ini loh kayaknya kok ujian enggak rampung-rampung itu. Awake rada kepenak ganti bandane hilang. Awake rampung ganti anake, baru itu ganti siapa dan sebagainya. Wis paling lingkup di situ aja. Jadi ujian dari Allah Subhanahu. Maka jawaban Nabi kepada orang yang datang ini, beliau menyampaikan hal yang indah, luar biasa. Jadi jawaban Nabi, nanti la khaira fi man la yasqumu jismu wa la yadhhabu maluhu. Nanti la khaira, tidak ada baiknya sama sekali orang hidup itu. Orang hidup itu enggak dapat kebaikan sama sekali. La yasqumu jismuhu,
kalau dia hidup tapi nggak pernah satu ketika diberikan ujian sakit. Wong kok urip sehat terus mboten sae. Ndak ba? Jenengan iki lara-lara apa sehat terus? Tak takon. Lih. Kalau tak takut niki wau lho iki konteksnya dengan keterangan hadis tadi itu. Jenengan lah pernah lara to, Pak nggih? Pernah nggih? Pernah wae ya, pernah lara ngono nggih. Aja lara-lara nek lara terlalu rutin. Nek terlalu rutin ya bahaya juga kan. Pernah lara. Nah, sidik-sidik pernah lah. Ya, sidik-sidik pernah. Pernah nggih? Nah, berarti apik itu. Saya Pak niku Pak, nggih. Jadi nek lara aja muring-muring wae, gitu. Ampun muring-muring. Wis pokoke lara dinikmati. Soale wong iki nek sehat terus lali nikmati apa? Nah, sing iso ngerti oh aku ki sehat regane larang iki nek pernah apa? Nanti la ya'rifus sihah illal marda. Sing ngerti nek kuwi sehat enak, kuwi nek sing pernah nek urung pernah lara ora pernah muni nek jare sehat iki kepenak. Nggih mboten? Sing pernah lara untu iki lho ditakonono. Ya, takonono gak perlu. Piye? Waduh, cenut macem-macem jare. Gitu. Lara Pak, yo lara no. Nek dhewe sehat ngene iki lali dhek karo kuwi. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita dikasih sakit tuh kemudian yang diingat tuh yang memberi penyakit. Sinten niku? Gusti Allah. Lho janjane lak jenengan lali to dieling. Nggih mboten? Lho ngono kok gak seneng dhewe lara lho. Jadi nek ana sing teka rupa musibah niku mungkin barangkali bisa jadi sinyal kita untuk apa? Ingat lagi kepada Allah. Oh, tiling-iling itu. Ngono wae. Wa yadhabu malu, termasuk tidak baik kalau ada orang jadi selama hidup nggak pernah kehilangan. Oh. Wah ini ngeri meneh ya. Nggih. Wong kok saurip-urip kok gak pernah kehilangan. Duit 100 ora pernah, 1000 ya ora pernah, yuk luar biasa. Kok ketok men pelitmu to, Pak? Kan ketok banget tak, Pak? Ora pernah kehilangan. Ya Allah, ya Allah. Jadi orang tidak pernah kehilangan juga sama. Dia kan tidak ngerti itu. Nek mati, oh ternyata dititipi koyo ngene iki rasa. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka jadi ujian-ujian itu tidak ada lain maksud dan tujuannya adalah membawa kebaikan bagi kita. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian kalau ujian itu menjadi satu alasan kita. Ya. Kadang-kadang kan ini nanti yang jadi kambing hitam lah ujiannya itu, musibah itu. Ditakoni itu, lho kok ora ning masjid nyamuk? Udan, ngerti udan ora iki? Udane deres, ya terus. Wong ndek iki nyetel radio, ndelele radio siaran langsung udan. Janjane wis terang tapi ora adene muni ya berarti rasane udan. Hati-hati loh Pak, hati-hati. Jangan sampai ujian itu justru menjadi modal kita untuk membuat alasan. Kenapa? Innallaha yahtaju arba' bi arba'. Jadi Allah itu besok akan menjawab 4 macam model manusia yang ketika diberikan ujian oleh Allah, ning ujian itu kemudian dijadikan apa? Alasan. Nomor 1, yahtaju bil aghnia bi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, jadi ujian itu bisa jadi karena orang dititipi kekayaan oleh Allah. Bisa jadi. Mulai jenengan sugih kok terus lali gak gelem ngibadah. Kakean absen gitu. Itu besok kita akan diprotes oleh Allah. Ditanya itu, yahtaju, Allah akan berhujjah. Kira-kira jenengan paringi sugih itu sugih sepiro? Besok yang didatangkan oleh Allah saiki dibanding no sugihmu karo sugih Nabi Sulaiman alaihi. Gitu. Nggih. Nabi Sulaiman niku sugih. Wong saking sugih iki sok gaya-gaya niku. Mulane wong sugih itu biasanya memang banyak
Wong sugih niku banyak apa? Banyak gaya gitu. Sing kakean gaya ini wong sugih apa wong mboten sugih? Tak takoni lho. Sugih napa mboten sugih? Artinya orang tidak punya, itu orang miskin tuh saya kira tidak begitu banyak gaya. Ya, sudah mati gaya mereka. Ya. Yang kebanyakan gaya itu orang sing kaya-kaya itu. Kebanyakan gaya. Watuk yang duwe gaya dhewe. Watuk wong sugih lho, beda karo watuk wong randu. Oke, Pak. Ya. Mlakune ya padha. Mlakune wong sugih karo randu iku ya ora. Nah, wong sugih kan meyakinkan ya, mantep ngono. Tek 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 tek. Ana sing ora duwe itu kaya wong jantungan piye. Ya Allah ya Allah. Gimana? Lu itu jangankan jalan, jangankan ibaratnya yang lain. Termasuk ngentute wong sugih karo ora duwe beda. Ngentut lho ngentut ya. Ngentos jenenge. Nek wong sugih iku los ngentut dibanter dhut ngono wis ora apa-apa. Kaya ora ndek dosa ngono saja. Nah orang duwe itu kan sesopan, metune sithik-sithik kadang-kadang yang mlayu barang atus sama kancane ben ora mam. Lho kene kalau ngoten iki kira-kira iki. Mas sing kakean gaya wong sugih. Maka orang kaya-kaya ini kalau dengan kekayaan yang dititipkan oleh Allah, kemudian membuat mereka muncul banyak alasan untuk absen beribadah. Sesuk nang takoni karo Nabi Sulaiman sugih ngendi kira. Sugih ngendi kira-kira? Lah iya. Wis ngono wae iki. Wis dieling-eling. Aku iki kira-kira sugih apa ora ya? Ora sugih ya aja diterusno ngono ya. Nggih. Sing nomor 2, nggih. Wa bi 'abdin. Jadi kalau yang mereka oleh Allah itu diberikan ujian, posisinya baru menjadi mungkin seorang pembantu. Abdun itu artinya budak. Budak. Orang yang tidak bisa leluasa untuk menentukan, bahkan dirinya pun aja ditentukan oleh majikan. Mlebu metu wirawiri turu gak iso. Karena apa? Punya majikan. Dia statusnya budak. Tapi toh begitu, Pak. Ini tidak boleh kemudian karena status kita sebagai seorang pembantu bahasanya ataupun budak namanya menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah seperti ini besok kita akan didatangkan Nabiullah Yusuf alaihi assalam. Nabi Yusuf lah pernah dipenjara itu, pernah dijual orang, ya, diperjualbelikan Nabi Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah namanya absen untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ini banyak alasan-alasan, Pak, saya ini kuli nih, wong kuli wae serabutan, wih piye iki? Kuli yang saya nganggo serah, lah iya, sing jenengan kerjane apa ora cetha yo serabutan. Nah, walaupun begitu itu tidak boleh kemudian dijadikan satu alasan. Jelas ini ya. Saya itu punya adik kandung saya dulu. Ya gara-gara kerja. Karena memang kalau orang itu jadi pekerja ya 11-12 dengan tukang suruh tadi, disuruh-suruh itu tadi. Sekarang alhamdulillah sudah jadi karyawan di salah satu pabrik besar. Dulu Bapak Ibu, pernah ada cerita waktu awal-awal dulu. Bahkan sampai telepon saya itu, Mas, aku golekno pekerjaan. Saya itu sampai pernah di telepon ada saya. Zaman dulu. Loh kenapa? Nganu, saya udah resign dari sana, saya mau pulang kampung untuk nemani orang tua, nemani ibu saya itu. Nah, kemudian dicoba yang pertama dia ikut ke salah satu pengusaha. Kebetulan dia non muslim dan bukan orang Indonesia. Ya. Nah, yang luar biasa itu begini Bapak Ibu. Kalau normalnya orang kerja ada jam betul kan? Jam 12 sampai jam 1 normal lah orang istirahat. Begitu. Ini enggak ini Bapak Ibu. Bahkan untuk sholat itu tidak dikasih waktu. Jumatan juga enggak. Wong sholat 5 waktu tidak dikasih waktu. Apalagi
Jadi saya juga kaget itu ada cerita dan disampaikan langsung begitu. Loh kok bisa begitu? Metu, saya bilang. Metu. Keluar. Kamu teruskan seandainya pun kamu jadi kaya, nggak berkah kekayaanmu. Nggak apa? Nggak berkah. Mungkin gajimu gede, umpama nek digaji gede, saya yakin nggak digaji gede. Nah, ya toh? Dan yang jelas itu ibadahmu wis kocar-kacir. Gusti Allah wis ilang itu nanti lama-lama. Yang mahal itu kehilangan ibadah ini yang mahal. Akhirnya keluar, wis bismillah. Akhirnya mencoba lagi itu, ya. Kalau kamu ridho, kamu ikhlas, ya, kamu pasrahkan semua, insya Allah akan diberikan jalan dan ketemu yang terbaik. Lu bener Pak, Allah berikan yang terbaik. Dari sekian ribu pelamar di pabrik yang gede itu, ya, itu dia bisa lolos tanpa ada yang membawa. Bahkan banyak orang bertanya tuh, kamu sing nggawa sapa? Enggak ada yang bawa. Yang membawa ya cerita tadi itu, man sabara dhafira. Nek orang tuh sabar diuji, maka besoknya mesti bejo. Kan gitu aja. Nah sampai hari ini, masya Allah, alhamdulillah. Sehingga kalau ada orang posisinya mungkin seorang budak, posisinya seorang pembantu, pesuruh, disuruh-suruh gitu. Dan itu menjadikan dia alasan untuk kemudian menggantikan ibadah dia. Nah, itu rugi itu. Wes rugi dunia, rugi. Berarti double. Enak wes rugi awak dening dunia, jangan sampai rugi ning akhirat. Kalau kita sudah dikecewakan orang di dunia ini, jangan sampai nanti kecewa kedua kali ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, besok Nabi Yusuf akan dibandingkan pada itu. Ayo bayangkan itu. Kemudian yang ketiga, jadi kalau ada orang yang dia itu oleh Allah kemudian diuji berupa kemiskinan, kefakiran, miskin. Jadi kalau jadi orang miskin kemudian kok jadi masalah dan problem jenengan tuh. Ustaz, saya itu terlalu sibuk cari ini itu dan tidak dapat akhirnya ibadah saya terbengkalai dan seterusnya. Lho ngoten iki lak modus apa nggih? Modus ora? Ya. Begini ini perlu untuk diobati itu. Ternyata besok orang-orang yang suka ya menjadikan alasan karena kemiskinan dan kefakiran yang ada pada diri mereka, itu besok Allah akan datangkan Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu punya bapak enggak? Nabi Isa itu punya bapak enggak? Lah iya. Orang yang enggak punya bapak namanya apa? Yatim. Namanya apa? Yatim. Ya. Jadi orang yang tidak punya bapak namanya ya yatim. Orang yatim itu identiknya itu. Ya, identiknya begitu itu. Enggak kurusan, ya. Ya orang duwe barang dan seterusnya. Murad marid itu. Identik. Saya katakan identik. Maka Nabi Isa ini oleh Allah itu besok untuk menjawab mereka-mereka yang ketika di dunia ini posisinya diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran dan kemudian dijadikan alasan untuk mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena Nabi Isa kira-kira itu lebih parah mana itu. Beliau ini dari kecil aja memang tidak punya ayah. Nah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, yang Imam lagi piro Imam? Lagi telu ya. Baik, insyaallah. Jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita ini memang di dunia ini tidak ada lain adalah sebagai tempat ujian bagi kita. Kalau kita bersabar, Allah akan tingkatkan, naikkan derajat kita. Tapi kalau kemudian kita jazak, kemudian kita menggerutu, kita enggak terima, maka itu akan menghapus semuanya. Bahkan derajat kita bukan naik, justru semakin akan diturunkan dan terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar-sabari. Kenapa? Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya jadi orang-orang yang dia itu mau bersabar bighairi hisab, itu pahalanya yuwaffa bighairi hisab, dibalas oleh Allah dengan tanpa bisa Surat Az-Zumar ayat ke-10. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.